Mereka anggap Nottingham Forest itu seperti Manchester City. Todd Boehly udah mengeluarkan 1 miliar pounds dalam jumlah pembelian pemain dalam beberapa musim terakhir ini. Dan kemarin melawan Nottingham Forest, di mana hasilnya? Chelsea itu possession udah banyak ya. Dan itu jelas lah, memang maklum pemain mereka itu bagus dalam segi teknik. Tapi apa artinya kalau possession ini nggak bisa dikonversi menjadi peluang-peluang emas? Itu yang gue lihat kemarin. Mereka itu lebih bermain sideways passing ya. Operan kiri kanan, tapi nggak ada operan menusuk ke area kotak penalti. Dari segi kreativitas, nggak ada sumbu apinya. Satu-satu sumbu api yang gue bisa lihat itu cuma tercipta dari Enzo Fernandez. Dia kelihatan memang yang dari segi teknik ya, paling unggul ketimbang Gallagher dan juga Moises Caicedo di lini tengah. Jadi maklum dia itu yang diandalkan. Tapi Chelsea itu terlalu mengandalkan Enzo Fernandez. Kalau gue lihat, Pochettino ini memang menyuruh ya Enzo Fernandez itu beroperasi lebih ke depan. Tapi dia itu bukan nomor 10 yang paling tepat di posisi ini. Karena di posisi nomor 10 ini membutuhkan pemain yang bisa ya beroperasi di ruang-ruang ketat, di ruang-ruang sempit. Dan kalau gue lihat Enzo Fernandez dari segi dribbling masih belum memadai ya di situasi-situasi seperti ini. Dia itu lebih bersifat deep line playmaker ya, yang memiliki visi umpan-umpan lambung dari posisi belakang. Terlalu mengandalkan Enzo Fernandez. Dan kalau tim sudah membaca arah permainan Chelsea, mereka bisa aja gampang langsung double man marking Enzo Fernandez. Mungkin ada pengaruh ya dari segi label harga ya. Moises Caicedo, dia itu di Brighton juga memiliki kemampuan umpan-umpan progresif. Tapi efeknya, pemain-pemain yang masuk ke Chelsea itu belum berarti mereka itu bisa mengulangi performa yang sama. Mungkin kita bisa ngomongin tentang Moises Caicedo lebih ya. Dia memiliki kemampuan teknik yang bagus, tapi kenapa di Chelsea kemampuan ini sepertinya agak sedikit terhambat? Iya itu, dari segi label harga. Label harga ini memiliki pengaruh yang sangat besar, pengaruh yang sangat negatif, di mana sang pemain itu berpikir mereka mendingan bermain lebih aman lagi. Kalau mereka membuat kesalahan-kesalahan yang fatal, itu efeknya jauh lebih beresiko tinggi. Jadi itu yang bakal terngiang-ngiang di atas kepala semua manusia ya. Dengan harga yang besar di pundak mereka itu, pasti pressure-nya lebih banyak. Dan kelihatannya Moises Caicedo ini agak sedikit dari segi batin begitu ya, agak sedikit tertahankan begitu, nggak bermain secara lepas. Jadi ya itu, Chelsea possession-nya banyak, tapi kesempatan yang signifikan itu nggak ada. Dan itu bisa kelihatan dari kepanikannya Pochettino ya. Sisa waktu tinggal 30 menit, dia langsung aja memasukkan semua pemain penyerang yang ada dari bangku cadangan. Semua pemain defensif diganti dengan pemain penyerang. Ian Maatsen, Cole Palmer, Noni Madueke, pokoknya dimasukkan aja. Dan memang dari segi kedalaman squad ya, kelihatannya keren begitu. Tapi dari pergantian taktiknya Pochettino ini agak sedikit meragukan ya. Kelihatannya dia dengan menaruh banyak pemain seperti ini ya, sepertinya nggak ada skema taktik yang jelas begitu. Dan ini sangat meragukan ya dari Pochettino ya. Apalagi kita harus lihat, pemain-pemain ini adalah pemain-pemain muda. Dan dari segi instruksi kelihatannya nggak ada yang jelas dari Pochettino. Sepertinya ini kayak Pochettino langsung bilang ke pemain-pemain muda ini ya, yaudah lu masuk aja ke lapangan, lu kerjain tugas, oke? Gue nggak mau ngomong apa-apa. Gue kasih kebebasan sebanyak mungkin. Tapi kita harus ingat, ini adalah pemain-pemain muda ya, yang memiliki pengalaman yang sangat minim di situasi-situasi seperti ini. Pastinya butuh pemain senior dengan bekal pengalaman banyak, dengan pemikiran yang jernih, yang bisa melihat situasi yang lebih
membuat keputusan yang lebih tepat di situasi-situasi seperti ini. Dan Mykhailo Mudryk juga ya salah satu substitution kemarin yang dimasukkan oleh Pochettino. Ini contoh yang paling bagus sih untuk pembuatan keputusan yang tepat. Ya, ada satu momen di mana ada 5-6 pemain Chelsea di kotak penalti, tinggal pilih satu aja. Tapi Mudryk, dia pilih apa? Dia pilih tembak jarak jauh. Itulah yang gue bilang dari pengalaman ya. Pengalaman itu bukan cuma jumlah menit bermain aja, tapi pemikiran jernih untuk memilih tindakan apa yang paling tepat untuk situasi tertentu. Dan salah satu kesalahan fatal dari Pochettino menurut gue ya, kita harus lihat, Chelsea itu melawan Nottingham Forest. Mereka bukan melawan Manchester City. Tapi Pochettino itu terlalu memberikan respect yang terlalu besar ke Nottingham Forest. Mereka anggap Nottingham Forest itu seperti Manchester City, melihat Taiwo Awoniyi mungkin seperti Erling Haaland. Mungkin itu di matanya Pochettino. Dan itulah yang terjadi. Makanya Pochettino itu langsung menggunakan formasi back 3 ya. 3-4-2-1. Kenapa pakai back 3 lawan Nottingham Forest? Kenapa nggak main back 4, 4-2-3-1? Pastinya dengan back 4 ini, mereka ada satu pemain ekstra di lini tengah. Ya, pemain yang bisa beroperasi di nomor 10. Ini gue bakal ngomongin sedikit. Tapi sebentar gue mau ngomongin ini tentang Pochettino. Gue bisa ngerti. Ya, mungkin di awal-awal pertandingan, awal-awal karirnya Pochettino itu dia ingin stabilitas ya di lini belakang. Tapi gue bilang, ya itu, ini Chelsea. Mereka harus mendominasi pertandingan dari awal dan harus bisa menciptakan peluang-peluang. Itu udah nggak bisa diragukan lagi. Di pertandingan selanjutnya, Pochettino itu harus buang formasi back 3 ini. Dia terlalu khawatir dengan pintu belakang. Tapi dia nggak kepikiran kalau mereka itu mengorbankan satu pemain di lini tengah. Satu pemain nomor 10. Dan itu bisa gue lihat sih. Ya dari substitutionnya Cole Palmer yang dimasukkan oleh Pochettino, dia langsung beroperasi di area nomor 10, lebih condong ke sayap kanan. Kerjasamanya dengan Noni Madueke itu bagus di sayap kanan, dan kelihatannya dia itu bergerak dengan kebebasannya. Dia itu tinggal mencari ruang-ruang kosong di antara dua garis. Dan itu sudah bisa kelihatan ya, dengan kebebasan ini ada sisi kreatif dari Cole Palmer. Itu aja sih sisi positif dari Chelsea. Dan ini gue bilang harus dimanfaatkan oleh Chelsea, karena kita tahu ya dari bursa summer transfer ini ya, Chelsea itu sangat menginginkan Michael Olise. Profil pemain seperti Olise ini kita bisa baca. Yang dibutuhkan Chelsea itu adalah pemain dengan daya kreatif tinggi di area-area dari sayap kanan dan juga di area nomor 10. Dan akhirnya mereka mendapatkan Cole Palmer, dan kelihatannya Cole Palmer ini juga bisa mengisi peran kreatif playmaker seperti Michael Olise. Jadi gue bilang di pertandingan selanjutnya Pochettino itu kudu ganti formasi jadi 4-2-3-1, masukkan Cole Palmer di nomor 10. Banyak banget lubang-lubang di squad Chelsea kali ini. Dan salah satu yang terbesar itu adalah di lini tengah ya. Ada Moises Caicedo dan Conor Gallagher. Kalau gue lihat, ditambah lagi dengan Enzo Fernandez, ini lini tengah yang sangat ringan. Ya, dari segi fisik, dari segi pengalaman, itu bukan level Premier League sih kalau gue bilang ya. Dari segi teknik tackling, bagus Caicedo dan Conor Gallagher. Tapi gue lagi ngomongin khusus tenaga fisik. Ketika Chelsea itu bermain melawan tim-tim yang bermain direct ya, bermain langsung, bermain kick and rush, seperti Nottingham Forest ya yang mengandalkan Taiwo Awoniyi, pemain besar sebagai titik tumpu di depan. Dia ngebully Thiago Silva. Ya, kasihan banget Thiago Silva. Umurnya udah 38 tapi dia dibully, kakek-kakek dibully sama pemain muda. Gue nggak mau merendahkan si Thiago Silva ini ya, tapi jelas dari segi fisik butuh dukungan dari lini tengah. Dan kalau gue lihat Caicedo dan Gallagher ini nggak memberikan sisi fisik ini.
kedua pemain ini terlalu mirip ya. Bagus dalam tackling keras dan juga punya energi yang bagus, etos kerja yang mantap, tapi dari segi fisik terlalu ringan. Kalau gue lihat dari bangku cadangan Chelsea itu sebetulnya ada Leslie Ugochukwu ya, yang pemain yang sangat besar, yaitu seperti raksasa. Mungkin dia bisa memberikan kekerasan di lini tengah tersebut. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah dia itu sudah siap bermain di level Premier League? Tentunya masih belum di atas Caicedo, Gallagher, dan juga Enzo Fernandez. Jadi hasil yang buruk dari Chelsea, tapi ini memang yang harus kita duga ya, kita harus terima. Pemain-pemain Chelsea itu umurnya masih 21 sampai 22, jadi butuh waktu panen begitu ya. Ini aja sih yang mengkhawatirkan ya dari segi pengeluaran Chelsea ya. Kalau kita lihat, mereka itu harus menyeimbangkan dari segi pengeluaran dan juga dengan segi pemasukan. Nah, segi pemasukan sebuah klub itu kan salah satu yang terbesarnya itu kan dari apa? Kualifikasi Champions League ya. Menurut gua sih ya, si Boly ini dia ada proyeksi. Oke, dia berani mengeluarkan duit sebanyak mungkin begitu ya, sampai 1 miliar pounds. Tapi dia mengira dengan beli investasi seperti ini mungkin akan terbayarkan dengan apa kualifikasi Champions League. Tapi dia kayaknya agak sedikit meleset proyeksinya. Karena kalau kita lihat pemain berusia 21 ini ya, yang sangat banyak ini butuh waktu panen. Mungkin dalam 1 tahun, 2 tahun kemudian baru bisa masuk ke Champions League. Apalagi tim kayak Tottenham, Aston Villa lagi naik daun musim ini. Kompetisi sangat ketat. Jadi gue bilang musim ini agak susah untuk masuk ke Champions League. Mungkin harus tunggu 2-3 musim ke depan. Jadi ya itu sih yang gue mengkhawatirkan ya. Kelihatannya agak berat sebelah di pengeluaran Chelsea. Oke guys, sampai di sini aja video kali ini. Coba kasih pendapat kalian tentang performa Chelsea. Apakah kalian setuju dengan pengamatan saya? Mungkin kalian mengamati sesuatu yang lebih, kalian juga bisa langsung kasih komen di bawah. Oke, gue penasaran dengan pendapat kalian juga. Dan seperti biasa, jangan lupa klik like dan subscribe, karena gue bakal terus upload konten-konten Premier League berikutnya. Oke, stay tune terus di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih sudah menyaksikan.